Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Gua baru aja nonton anime Seishun Butayaro atau Bunny Girl Senpai buat nyari detail kecilnya. Dan setelah gue nonton versi movie, entah kenapa gue seperti kepengen ngebuat penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi di movie ini. Walaupun gue sadar kalau gue udah telat 3 tahun semenjak movie-nya rilis, tapi bodo amat, mendingan telat daripada nggak buat sama sekali. Mungkin ada beberapa dari kalian yang udah nonton versi movie Bunny Girl Senpai dan masih belum begitu paham kenapa Sakuta bisa time travel, kenapa Shoko masih hidup di ending movie-nya, dan kenapa bisa cerita Bunny Girl Senpai terreset di akhir movie. Nah, kalau kalian penasaran, di video ini akan gue coba jelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana sambil menggunakan beberapa bukti yang ada di dalam animenya. Karena kalau gue langsung jelaskan tanpa ngasih tahu dasar argumennya, jatuhnya kalian bakalan ngerti, tapi nggak sepenuhnya paham kenapa hal itu bisa terjadi. So, kalau kalian ternyata jadi lebih paham jalan ceritanya setelah nonton video ini, coba tolong komen di bawah apakah video ini membantu kalian atau tidak. Disclaimer dulu ya, gue nggak ngeklaim kalau penjelasan ini sudah pasti benar, karena gue hanya nonton anime dan nggak baca novel Bunny Girl Senpai. Gue juga nggak ngeliat penjelasan orang lain mengenai movie ini, jadi anggap aja kalau ini adalah teori gue. Oke, mari kita mulai. Hal pertama yang harus kalian catat untuk bisa memahami movie ini adalah kalian harus tahu sebuah istilah dalam fisika kuantum, yaitu superstring theory. Penjelasan tentang teori ini sangatlah ribet, jadi kita skip aja. Tapi ada satu hal yang harus kalian tahu, yaitu superstring theory bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena multiverse. Nah, sepertinya konsep inilah yang digunakan di dalam movie Bunny Girl Senpai. Karena kalau kita lihat di bagian awal movie, di sini Futaba lagi baca buku tentang superstring theory. Nah, sama seperti di season 1, setiap kali ada teori yang disebutkan, maka artinya cerita di episode itu akan ada hubungannya dengan masalah di episode tersebut. Contoh seperti teori observasi yang jadi masalah buat Mai Senpai, dan perkara iblis Laples yang jadi masalah buat Tomoe. Jadi bisa dipastikan kalau buku tentang superstring teori yang Futaba baca pastinya bukanlah sebuah kebetulan. Oke, sampai di sini kalian harusnya sudah paham kalau movie Bunny Girl Senpai ingin bercerita tentang multiverse dengan menggunakan superstring teori sebagai dasarnya dan bukan tentang time travel. Nah, karena cerita ini tentang multiverse, maka ini artinya ada lebih dari satu dunia, dan dari yang gue lihat di animenya sepertinya ada 4 dunia. Dunia pertama adalah dunia di mana Shoko belum nulis di kertas. Dunia kedua yaitu dunia ketika Shoko sudah nulis di kertas. Dunia ketiga yaitu dunia ketika Shoko tumbuh dewasa. Dan dunia keempat yaitu dunia ketika Mai Senpai sudah mati. Nah, yang kita tonton dari season 1 sampai movie semuanya terjadi di dunia kedua, yaitu dunia di mana Shoko menolak untuk tumbuh dewasa. Kenapa bisa begitu? Nanti gue bakal jelaskan pelan-pelan. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kok bisa semua dunia itu tercipta? Disinilah penjelasannya Futaba diperlukan. Futaba ngomong kalau alasan kenapa bisa ada 2 Shoko, yaitu Shoko dewasa dan Shoko muda, karena Shoko mempunyai 2 keinginan, yaitu dia tidak ingin tumbuh dewasa, tapi di saat yang bersamaan dia juga ingin tumbuh dewasa. Nah, karena efek sindrom pubernya, akhirnya Shoko pun terbelah menjadi 2, yaitu Shoko yang tetap muda karena dia tidak ingin dewasa, dan Shoko yang sudah dewasa karena dia ingin tambah tua. Karena Shoko terbelah 2, akhirnya dunia pun bercabang menjadi 2 jalur, yaitu dunia di mana Shoko masih muda dan dunia di mana Shoko sudah dewasa. Nah, ketika dunia bercabang, akan ada satu dunia yang bakal gue sebut sebagai jalur utama, dan satunya jalur alternatif, di mana jalur alternatif tidak akan hilang kecuali ada yang memicunya di jalur utama. Contoh, seperti hilangnya Shoko dewasa. Alasan kenapa Shoko dewasa bisa ada, karena dia mendapatkan donor jantung dari Sakuta ataupun Mai. Tapi ketika Shoko dewasa tidak menerima donor dari mereka berdua, maka Shoko dewasa dan jalur alternatifnya tidak akan pernah tercipta. Hal ini sama persis seperti kasusnya Sakuta yang dari masa depan. Karena dia berasal dari jalur alternatif, di mana Mai Senpai mati, dan dia berhasil mencegah kematian Mai Senpai di jalur utama, makanya Sakuta dari masa depan pun menghilang bersamaan dengan jalur alternatifnya. Nah, alasan kenapa Shoko dewasa bisa berada di jalur utama tempatnya Shoko kecil, karena dia melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, sama seperti yang dilakukan Sakuta ketika Mai Senpai mati. Walaupun sebenarnya mereka bukan time travel, tapi lebih seperti berpindah jalur dunia. Berhubung Sakuta di jalur utama menyadari keberadaan Shoko dewasa, hal ini ngebuat Shoko dewasa bisa eksis di dunianya Shoko muda. Makanya bisa ada 2 Shoko di dalam satu dunia. Sama halnya seperti Sakuta yang kembali ke masa lalu, di mana pada saat itu tidak ada yang menyadari keberadaannya, hingga akhirnya Tomoe sadar dengan keberadaannya Sakuta. Makanya Sakuta dari masa depan bisa ikutan eksis di dunia tersebut. Dengan kata lain, puber sindromnya Shoko ngebuat dia dapat menciptakan cabang dunia, sehingga muncul dunia yang baru. Inilah yang jadi alasan kenapa bisa ada 4 dunia di cerita Bunny Girl Senpai. Satu lagi, aliran waktu di jalur alternatif bergerak lebih cepat daripada waktu di jalur utama. Makanya ketika Futaba berteori tentang fenomena Shoko dewasa, dia sempat menyinggung soal teori relativitas.
Contoh simpelnya, 1 detik di jalur utama sama dengan 1000 detik di jalur alternatif. Jadi orang-orang yang berada di jalur utama akan mengira kalau orang-orang dari jalur alternatif berasal dari masa depan. Padahal kalau dari perspektif jalur alternatif, justru waktu di jalur utama seperti tidak bergerak sama sekali. Makanya ketika Sakuta alternatif balik ke jalur utama, kesannya dia seperti melakukan time travel ke masa lalu. Jadi alurnya bakalan seperti ini. Shoko kecil yang masih kelas 4 SD kebingungan untuk mengisi kertas masa depannya. Nah, karena efek puber sindromnya, Shoko kecil pun menciptakan cabang dunia, yaitu dunia di mana dia masih belum memutuskan untuk mengisi kertas itu, dan dunia di mana dia hanya menuliskan 2 keinginan saja. Sehingga dari sini tercipta 2 jalur, yaitu jalur utama di mana Shoko masih bingung untuk nulis, dan jalur alternatif di mana Shoko sudah nulis. Nah, cerita pun berlanjut di jalur alternatif, dan singkat cerita, Shoko mulai mengalami masalah baru di mana dia tidak ingin bertambah dewasa. Lalu Shoko pun ngebuat cabang dunia lagi dengan jalur utamanya yaitu Shoko masih muda, dan jalur alternatifnya Shoko sudah dewasa. Dari sini Shoko dewasa pun sadar kalau dia berada di jalur alternatif, dan dia menemukan cara untuk bisa kembali ke masa lalu alias pergi ke jalur utama. Makanya di dunia yang kedua ini bisa ada 2 Shoko. Nah, apa yang kita tonton sepanjang season 1 dan juga movie Bunny Girl Senpai, keduanya berlatar di dunia kedua, yaitu dunia di mana Shoko sudah nulis di kertas tapi dia tidak ingin tumbuh dewasa. Di dunia yang kedua ini, Shoko dewasa ngasih tahu Sakuta mengenai masa depan yang akan terjadi, dan Sakuta harus memilih apakah dia ingin hidup bersama Mai Senpai atau dia ingin menyelamatkan Shoko. Nah, disinilah puber sindromnya Sakuta aktif dan efeknya sama persis seperti miliknya Shoko, yaitu muncul cabang dunia baru dengan jalur utama di mana Sakuta belum mengambil keputusan, dan jalur alternatifnya yaitu Sakuta memutuskan untuk memilih Mai Senpai. Lalu dari sini cerita pun berpindah ke perspektif Sakuta di jalur alternatif, di mana Mai Senpai mati dan yang menjadi pendonor jantungnya Shoko adalah Mai Senpai. Nah, di dunia yang ini, alurnya sama persis seperti dunia ketiga, di mana Shoko dewasa tetap ada, tapi Shoko dewasa di dunia ini berbeda dengan Shoko dewasa di dunia sebelumnya. Shoko dewasa di dunia ini sadar kalau mereka berada di jalur alternatif, dan dia pun membantu Sakuta untuk bisa time travel atau berpindah ke jalur utama. Hingga akhirnya, Sakuta dari jalur alternatif berhasil menyelamatkan Sakuta dari jalur utama, dan dia berhasil mencegah kematian Mai Senpai. Hal ini menyebabkan masa depan berubah, sehingga ngebuat Shoko dewasa menghilang bersamaan dengan jalur alternatifnya. Karena ini berarti Shoko di jalur ini gagal mendapatkan donor jantung dari Sakuta ataupun Mai. Nah, di saat yang bersamaan, karena Mai Senpai tidak jadi mati, hal ini menyebabkan jalur alternatifnya Sakuta menghilang. Makanya Sakuta alternatif juga ikut menghilang. Jadi dari sini, jalurnya Shoko dewasa dan jalurnya Sakuta alternatif sama-sama menghilang. Sehingga yang tersisa saat ini hanyalah dunia pertama, di mana Shoko kecil masih belum nulis di kertas, dan dunia kedua, di mana Shoko kecil gagal mendapatkan donor jantung. Setelah kejadian ini, Sakuta sadar kalau mereka tidak berada di jalur utama, dan mereka juga sebenarnya berada di jalur alternatif. Makanya Sakuta ngomong kalau dia masih ingin menyelamatkan Shoko. Tapi masalahnya, kalau dia menyelamatkan Shoko, maka ini berarti dunia yang ditinggali saat ini akan lenyap, dan semua kenangannya bersama Mai Senpai juga akan ikut hilang. Nah, ketika seseorang dari jalur alternatif menghilang, hal ini akan membuat orang di jalur utama mendapatkan ingatan dari orang di jalur alternatif. Makanya ketika Sakuta alternatif hilang, Sakuta utama ngomong kalau mereka berdua telah menyatu. Tapi ingatan tersebut bakalan samar-samar dan hanya bisa diakses melalui mimpi ataupun penglihatan. Makanya adiknya Mai ngomong kalau dia bermimpi melihat Mai ditabrak mobil. Hal inilah yang terjadi kepada Shoko kecil di jalur ini, di mana dia mendapatkan ingatan Shoko dewasa yang telah menghilang. Makanya ketika Sakuta menjenguk Shoko di rumah sakit, Shoko ngomong kalau dia akan mengubah masa lalu dan memastikan semuanya terjadi seperti yang seharusnya. Shoko kecil pun tidur yang menjadi pertanda kalau dia sedang pergi ke masa lalu atau berpindah ke jalur utama. Sama persis seperti yang Sakuta lakukan ketika dia ingin menyelamatkan Mai. Shoko kecil pun melakukan tugasnya, dan hal ini ngebuat Shoko di jalur yang paling pertama berhasil mengisi kertas masa depannya dengan penuh percaya diri. Nah, karena Shoko di jalur paling pertama berhasil mengisi kertas itu, hal ini ngebuat jalur alternatifnya menghilang, dan Shoko yang kembali ke masa lalu juga ikut menghilang, bersamaan dengan dunia yang menjadi latar cerita season 1 dan movie Bunny Girl Senpai. Nah, karena Shoko tidak lagi ragu mengisi kertas, otomatis dia pun tidak pernah takut untuk tambah dewasa, sehingga ngebuat Shoko dewasa tidak pernah tercipta. Makanya di akhir movie, Sakuta ngomong kalau dia mendapatkan motivasi dari seorang gadis di dalam mimpinya. Karena seperti yang gue jelasin tadi, semua orang di jalur utama mendapatkan ingatan dari orang-orang di jalur alternatif. Makanya Sakuta masih ingat dengan Shoko dewasa, meskipun hanya di dalam mimpi. Nah, berkat ingatan dari jalur alternatif, semua yang terjadi di jalur utama kurang lebih sama seperti yang kita tonton di season 1 dan juga movie-nya. Tapi bedanya di jalur ini, Sakuta tidak pernah bertemu dengan Shoko dewasa ataupun Shoko kecil. Makanya, kalau kalian notice di akhir movie, di dalam rumahnya Sakuta hanya ada satu kucing saja, dan kucing putihnya Shoko sama sekali tidak terlihat.
Ini juga yang jadi alasan kenapa Sakuta dan Mai tidak langsung mengenali Shoko ketika mereka berpapasan di pinggir pantai. Nah, kalau memang di jalur ini Sakuta dan Mai tidak mati dan tidak jadi pendonor, lalu kenapa Shoko masih bisa hidup di ending movie? Apakah ini berarti Shoko masih sakit jantung atau dia ternyata sudah sembuh? Nah, jawabannya, Shoko sebenarnya sudah sembuh karena dia berhasil mendapatkan donor jantung dari orang lain. Kalau penjelasan yang ini gue dapatkan dari internet. Hal ini bisa terjadi karena di jalur ini, Mai Senpai bersikeras ingin mengambil peran sebagai aktor di film yang bercerita tentang gadis dengan penyakit jantung. Lalu berkat film ini, penduduk Jepang pun jadi lebih sadar akan pentingnya donor organ, sehingga Shoko berhasil mendapatkan stok jantung yang cocok untuk dirinya. Nah, itu tadi penjelasan super duper lengkap dan sederhana mengenai apa yang sebenarnya terjadi di movie Bunny Girl Senpai. Kalau sampai sini kalian masih nggak paham, coba nonton ulang video ini pelan-pelan atau coba cek di kolom komentar. Pasti akan ada orang yang mempersingkat penjelasan gua sehingga lebih mudah untuk dipahami. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye. Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk member Adamantai di bulan Juni ini, yaitu Rizky Abadi dan juga Ziaul Haq. Yo, waktunya Saweria ada dari Aditya Pharma. Halo Sensei, tidak ada niat untuk nyari detail kecil anime Bakato Test atau Defrag atau mungkin Grand Blue? Masih belum sih, apalagi Grand Blue ya. Gue malah belum nonton sama sekali loh. Ada dari Mr. Ai. Gabas Danganronpa Sensei, kayaknya Sensei suka anime dengan banyak misteri. Gua malah nggak suka sama Danganronpa loh. Satu-satunya Danganronpa yang gue ikutin cuman season 1 doang. Dan terakhir ada dari Ade. Bang, masih main game Overlord Mask for the Dead nggak? Kalau masih, kasih tahu cara gunain ulti tiap karakternya tuh. Gimana ya? Saya kurang paham soalnya. Gue udah kagak main sih, tapi intinya kalau lu pengen pakai ulti, karaktermu harus sering nge-spam skill biar bar ultinya cepat terisi. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.